Saya mahasiswa PPG dalam jabatan K32 di Universitas Negeri Malang. Adapun yang saya temui dalam proses pembelajaran, yaitu di dalam kelas, yang pertama yaitu kurangnya motivasi pada peserta didik. Yang ini mengakibatkan hasil pembelajaran berkurang. Ini diakibatkan karena kenapa? Karena proses pembelajaran di dalam kelas itu hanya menonton pada guru. Guru hanya menjelaskan tanpa memperdulikan peserta didik untuk lebih memahami apa yang akan diajarkan kembali. Oleh sebab itu, setelah saya menemukan hal-hal seperti itu, siswa bosan di dalam kelas, maka saya melakukan wawancara kepada peserta didik ataupun guru teman sejawat dan kepala sekolah. Yang saya temui pertama itu hasil wawancaranya, proses pembelajaran ternyata monoton, yaitu ceramah. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya model-model baru yang digunakan dalam proses pembelajaran, misalkan PBL atau PJBL. Sarana dan prasarana kurang mendukung, misalkan alat praktek itu di sekolah kami itu kurang. Kemudian yang keenam yaitu orang tua tidak terjun langsung di dalam proses belajar anak. Berkaitan dengan PBL, adapun langkah-langkah yang saya gunakan. Yang pertama yaitu orientasi masalah. Yang saya lakukan yaitu saya menampilkan video tentang peristiwa turunnya MCB. Langkah-langkah yang berikutnya yaitu mengembangkan hasil karya. Maka di situ siswa akan mempresentasikan hasil dari percobaan tersebut. Kemudian yang langkah-langkah terakhir untuk PBL yaitu menganalisis atau mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Kemudian adapun langkah-langkah PJBL, yaitu yang pertama mengajukan pertanyaan. Di sini saya menampilkan video juga tentang instalasi listrik. Kemudian langkah yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Nah, di situ siswa itu menetapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat proyek tersebut. Yang paling terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Di sini siswa mengungkapkan pengalaman selama pembuatan proyek. Nah, kemudian selain aksi tersebut yang saya laksanakan, ternyata guru harus menyiapkan segala sesuatu, baik itu dari guru itu sendiri ataupun dari sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu guru juga harus mendekati peserta didik, berbicara, konsultasi dengan orang tuanya, apa masalahnya yang sering dia temui di luar sekolah. Nah, kemudian hasil atau dampak yang saya temui setelah melakukan aksi tersebut, ternyata di sini peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian selain itu juga peserta didik lebih bersemangat daripada pembelajaran kompetensial. Kemudian di sini juga ternyata kami sebagai guru lebih mudah mengontrol pembelajaran dengan baik. Yang kedua juga yang selanjutnya yaitu pembelajaran di kelas sangat efektif karena peserta didik mampu menganalisis dan menyelesaikan solusi dalam suatu pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Ini khususnya pada model PBL yaitu problem based learning. Kemudian hasil dari atau dampak dari model pembelajaran PJBL yaitu project based learning, yaitu yang pertama pada guru kami lebih terarah dalam melakukan pembelajaran. Kemudian ternyata penggunaan model PJBL ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian pada peserta didik mereka lebih merasa menyenangkan dalam model pembelajaran PJBL. Kemudian peserta didik juga dapat berpikir secara kritis, kreatif, berinovatif, dan dapat berkolaborasi dengan teman. Selain itu juga ternyata hasil belajar peserta didik meningkat. Demikian apa yang saya temui dalam proses pembelajaran di kelas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.